Shalom. Damai sejahtera Allah kiranya memenuhi hati dan pikiranmu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yehova Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman dari kitab suci Keluaran 15 ayat 19 sampai dengan 21. Berikanlah kepada kami hikmat dan akal budi yang dapat memahami firman-Mu, sehingga kami mendapat pedoman hidup dalam memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia, kami memohon. Amin. Firman yang akan kita renungkan dalam Minggu Kantate tanggal 15 Mei tahun 2022 dalam bingkai tema Bernyanyilah bagi Tuhan, ditentukan dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Marilah kita dengar apa yang dikatakan dalam perikop firman ini, Kejadian 19 ayat 19 sampai 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman yang akan kita renungkan untuk menemukan kehendak Tuhan yang akan kita lakukan di zaman sekarang. Berbahagialah dan diberkatilah orang yang mendengar, memahami, menghayati dan melakukan firman dan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita petik beberapa pengajaran berdasarkan isi perikop renungan kita tersebut. Yang pertama, setiap dari kita diharapkan mau menjadi alat Tuhan agar kehendak Tuhan menjadi kenyataan. Musa waktu itu sudah berumur 80 tahun atau lebih. Sewaktu dipanggil di Gunung Sinai memimpin bangsa Israel. Baca Keluaran 3-4. Dia sebenarnya merasa sebagai orang yang dipaksakan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir, meninggalkan suasana hidup mereka yang diperbudak bangsa atau pemerintah Mesir di bawah pemerintah Firaun merentah yang memerintah tahun 1213 sampai 1203 sebelum Masehi. Tetapi akhirnya Musa bersedia, dibantu oleh abangnya Harun, disertai saudaranya Nabiah Miriam, dan setelah Raja Firaun merentah dan bangsa Mesir mengalami 10 tulah dan tulah terakhir kematian anak sulung bangsa Mesir, akhirnya bangsa Israel disetujui keluar dari Mesir dan mereka diberangkatkan dengan berbagai perbekalan dan harta benda. Musa tidak memilih jalan pintas di pantai barat tanah Kanaan, yakni jalan pintas dari kota Ramses ke tanah Kanaan hingga ke Mesopotamia waktu itu. Musa memilih jalan menuju timur, yakni menuju Laut Merah, dan dari sana ke Sinai. Sebab Musa mau membawa bangsa Israel menyembah Tuhan di Gunung Sinai, sebagaimana diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan itu juga permohonannya kepada Firaun, agar mereka dibebaskan keluar dari Mesir. Firaun merentah, berubah pikiran sehingga berusaha untuk mengembalikan rombongan Musa ke tanah Mesir, agar ada menjadi budak mereka kembali, dan menangkap Musa untuk dipenjarakan. Dengan pengejaran itu, Musa tidak sempat memilih jalan yang dikenal Musa waktu dia kembali dari negeri Midian ke Mesir, yang sebenarnya jalan yang bisa dilalui bangsa Israel
di antara Laut Tengah dan Laut Teberau untuk menyeberang ke Gurun Sinai. Karena mereka dikejar tentara Firaun, Musa dan rombongannya terdesak hingga ke ujung Laut Merah. Mereka terjebak di jalan buntu karena laut yang lebih dalam terbentang di hadapan mereka. Laut Teberau di ujung Laut Merah tidak mungkin diseberangi, dan kalau mereka memasukinya, itu merupakan tindakan bunuh diri. Begitulah sering kita alami. Bukan hanya dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Kita sampai di jalan buntu dalam perjuangan hidup kita. Maju kene, mundur kene. Nyawa taruhannya. Dalam keadaan buntu itu, Musa tidak bersungut-sungut, tetapi memohon petunjuk Tuhan. Dengan penuh keyakinan, dia katakan kepada bangsa Israel, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Keluaran 14:14. Kita pun seharusnya berbuat demikian apabila tiba di jalan buntu dalam mengatasi kesulitan hidup ini. Dalam kita menghadapi keadaan yang taruhannya adalah nyawa kita. Kita tetap bisa tenang, memohon petunjuk pada Tuhan, dan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Waktu itu, sebelum air terbelah, Tuhan bertindak menjadikan tiang awan menjadi pembatas bangsa Israel dengan tentara Mesir. Gelap di sisi kepada tentara Mesir dan terang di sisi bangsa Israel. Tentara Mesir tidak bisa maju mengejar bangsa Israel. Lalu perintah Tuhan datang kepada Musa agar dia menggunakan tongkatnya dengan mengulurkan tangannya ke arah Laut Teberau. Lalu air laut itu terbelah sehingga tampak yang kering dan layak dijalani dengan melenggang-lenggok. Bukan Tuhan tidak bisa membelah laut itu tanpa tongkat yang dipegang tangan Musa yang diangkat ke arah laut itu. Tuhan bisa melakukannya sendiri, tetapi Tuhan ingin menggunakan hamba-Nya Musa dan sekaligus mendidik Musa dan bangsa Israel mematuhi Tuhan. Kepatuhan itu membuahkan hasil, yakni Tuhan melakukan kehendak-Nya yang luar biasa. Laut itu terbelah, bangsa Israel lolos ke seberang, dan bangsa Mesir mengakui bahwa Tuhan berperang membela bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 25. Kemudian itu air laut kembali menyatu sekaligus mengkaramkan seluruh tentara Mesir bersama dengan pemimpin mereka Firaun Meremtah. Kata orang, mayat Firaun itu ditemukan dan dimumi, dan mayatnya masih dilihat, bisa di mumi di Mesir dilihat, dan dikenali dengan adanya garam di paru-parunya sebagai bukti bahwa dia mati karam di Laut Teberau. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, jangan putus asa. Apabila kamu mengalami jalan buntu, tetapi mintalah petunjuk Tuhan dan lakukanlah petunjuk-petunjuk-Nya itu. Tuhan akan melepaskan engkau dari kesesakan itu sesuai janji-Nya yang berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Mazmur 50 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Itu renungan kita yang pertama agar kita jangan gentar menghadapi kesulitan sesulit apapun di dunia ini dan kebuntuan apapun yang terjadi di hadapan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Soalnya kita mau di jalan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jawaban terhadap tindakan Tuhan yang meluputkan dan memuliakan. Yang dituliskan dalam Keluaran 15 yang diberi judul Nyanyian Musa dan Israel
merupakan reaksi dan jawaban pertama Musa dan bangsa Israel terhadap tindakan Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dari ancaman maut yang akan ditimpakan tentara Firaun terhadap mereka. Sebenarnya, kepada judul ini harus ditambahkan juga nyanyian Nabiah Miriam dan wanita-wanita Israel. Nyanyian Musa bersama bangsa Israel adalah Keluaran 15 ayat 1 sampai 18. Dan nyanyian Nabiah Miriam dan semua perempuan yang mengikutinya hanyalah Keluaran 15 ayat 21. Setelah diberi pengantar, yakni Keluaran 15 ayat 19 sampai 20. Suatu nyanyian yang sangat pendek, tapi isinya bernas. Latar belakang Miriam bernyanyi dikatakan, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Keluaran 15 ayat 19. Nyanyian pendek itu berlatar belakang pengalaman real yang sangat dahsyat. Memang setiap nyanyian yang dilantunkan selalu punya latar belakang pengalaman yang nyata atau pengalaman rohani. Tidak selamanya alasan seperti alasan Miriam menjadi alasan kita melantunkan nyanyian. Kita masing-masing punya alasan tersendiri sehingga bernyanyi bagi Tuhan. Kalau pengalaman itu pengalaman rohani, maka kita melantunkan nyanyian rohani. Kalau pengalaman itu pengalaman dunia, maka kita lantunkan nyanyian rohana, nyanyian sekuler. Entah nyanyian apapun itu, ternyata nyanyian yang kita lantunkan merupakan ungkapan luapan hati yang mengalami sesuatu yang istimewa. Kalau pengalaman itu menyedihkan, kita melantunkan nyanyian ratapan, misalnya andung. Tapi kalau pengalaman itu menyenangkan, kita lantunkan nyanyian yang mengungkapkan sukacita, misalnya puji-pujian, nyanyian cinta kasih dan lain-lain. Kalau pengalaman itu merupakan pengalaman perlunya ketegapan, lalu kita melantunkan nyanyian gegap gempita dan mendorong orang bersiap siaga dan menegakkan semangat, misalnya himne, mars dan lain-lain. Nyanyian Miriam yang mengatakan, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Keluaran 15 ayat 21. Merupakan nyanyian kesaksian tentang perbuatan Tuhan yang perlu diungkapkan dalam nyanyian pujian dan sukacita yang berisi ungkapan kekaguman atas tindakan Tuhan. Kita bisa mengubah lagu atau nyanyian yang menyatakan kekaguman dan pujian sehubungan dengan pengalaman hidup kita. Tetapi juga kita bisa memilih nyanyian yang sudah digubah oleh teman-teman atau oleh kawan kita orang percaya untuk kita nyanyikan dengan semangat baru dan isinya menyatakan kekaguman dan sukacita atas karya Tuhan dan pujian kepada Tuhan. Sekarang ini kita bisa mengatakan, menyanyilah bagi Tuhan karena kita masih bernapas. Makanya Mazmur 150 mengatakan, semua yang bernapas pujilah Tuhan. Atau menyanyilah bagi Tuhan karena rintangan-rintangan dalam perjuangan hidup kita terselesaikan. Atau menyanyilah bagi Tuhan karena sampai sekarang negara kita aman. Atau menyanyilah bagi Tuhan karena kita masih sehat dan dapat makan. Dan banyak lagi yang dapat kita katakan sebagai alasan agar kita menyanyi bagi Tuhan. Dengan demikian seluruh bumi akan dipenuhi kantate atau nyanyian-nyanyian indah. Mengapa harus menyanyi bagi Tuhan? Bukan menyanyi bagi diri sendiri atau menyanyi bagi seseorang. Karena di balik setiap pengalaman kita, pasti ada Tuhan yang bekerja untuk kita.
Siapa jeli memahaminya, pasti mengagumi Tuhan dan mengungkapkan kekagumannya itu dengan suara. Selanjutnya ungkapan suara itu dibarengi dengan gerakan-gerakan badan kita yang kemudian dapat dikategorikan sebagai tari-tarian. Sama seperti para perempuan yang bersama Miriam, mereka menggerak-gerakkan badannya dan gerakan-gerakan itu dikategorikan sebagai tarian. Mereka bernyanyi memakai rebana kan, sehingga hentakan-hentakan musik itu bisa menggerakkan badan kita bergerak yang terhitung sebagai tarian. Semua tarian itu masih terhitung sebagai gerakan spontan dan dipandang sebagai tarian bebas yang memuliakan. Hal-hal seperti itu dapat dilakukan oleh semua umat percaya yang hidup di zaman sekarang. Dapat dilakukan oleh umat zaman now. Oleh karena itu, jangan tunda untuk menikmati sukacita bersama Tuhan yang diisi dengan nyanyian dan ungkapan hati serta tarian. Dengan mau menyanyi bagi Tuhan, semua beban hidupmu akan diambil alih oleh Tuhan. Kalau Anda dan saya merasakan betapa besarnya, betapa dahsyatnya peristiwa kematian Yesus dan kebangkitannya, peristiwa Paskah itu yang menyelamatkan kita, pasti jiwa kita tergerak untuk memuji dan mengagumi Tuhan. Bersyukur atas keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan kita semua dengan mensyukuri keselamatan itu, semua beban hidup kita akan diambil alih oleh Tuhan. Karena beban terberat itu telah diambil, yaitu dosa yang menjadi akar dari segala sesuatu. Dan kemudian beban-beban yang tidak berguna yang lainnya akan hapus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tentu saja kita harus bijak. Kita harus mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Injil. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Bapa kami yang di sorga, Engkau mengajar kami berkantate, memuji Engkau, karena Engkau telah melakukan keselamatan kepada kami. Peristiwa-peristiwa besar telah Kau lakukan untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Kiranya kami seluruh umat-Mu semakin giat menghayati dan mengamalkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas perlindungan-Mu terhadap negara kami. Kiranya negara kami dapat menikmati damai sejahtera yang Kau anugerahkan itu langgeng sampai selama-lamanya. Dan bangsa Indonesia berkesempatan untuk membangun dirinya lebih maju dari semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dalam Yesus Kristus sempurnakanlah doa kami dan kabulkanlah itu. Amin.